Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para ustaz-ustaz yang berbahagia, alhamdulillah saya juga merasa gembira, berbangga karena ternyata di Bali banyak guru-guru Al-Quran. Saya kira hanya beberapa orang itu saja. Ternyata sekian banyak orang yang mengajar di Bali. Saya bersyukur karena Al-Quran itu memang dari awal akan ditujukan kepada seluruh manusia di dunia ini, sehingga ketika orang-orang yang mengajar Al-Quran itu banyak, dunia ini akan harapan untuk bisa menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia itu ada pada satu saya. Saya ingin terlebih dahulu menceritakan tentang Al-Quran itu kayak apa sih sebetulnya awalnya, dan nantinya panjenengan semua ustaz ini akan menjadi berbangga ketika melihat adanya sejarah Al-Quran. Gak banyak ya menjelaskan tentang sejarah Al-Quran. Yang memang secara sederhana Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, melalui malaikat Jibril, baginda Rasul, itu aja yang kita tahu. Tetapi secara mendetail kadang-kadang banyak yang tidak tahu tentang bagaimana proses Al-Quran itu diturunkan. Ini yang menjadi satu modal untuk memotivasi kita, ya, agar supaya kita selalu bersemangat di dalam mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu dulu sudah dirumuskan oleh para ulama. Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril al-mu'abbad bi tilawatihi, yang bernilai ibadah dengan bacanya. Tetapi sebetulnya yang perlu saya ungkapkan di sini bahwa Al-Quran itu kalam qadim, itu yang perlu diketahui. Kalamun qadim, para ulama salaf dulu mempertahankan kalam qadim. Al-Quran itu kalam qadim sampai diperjuangkan para imam-imam seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai masuk penjara gara-gara mengucapkan kalam qadim. Ketika ditanya oleh pemerintah pada waktu itu, apakah Al-Quran qadim? Ya, bukan jadi, bukan, masuk penjara, ya, dimasukkan penjara. Perjuangannya seperti itu. Konsekuensi dari kata-kata qadim ini bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran itu bukan ciptaan Allah, tetapi bagian daripada Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Bagian daripada Allah. Sehingga tidak ada yang qadim itu kalau tidak Allah. Makhluknya baru jadi dia. Makhluk itu yang akan
yang diciptakan oleh Allah itu yang tidak qadim. Yang qadim itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika Al-Quran dikatakan sebagai qadim, maka Al-Quran itu adalah bagian daripada Allah. Oleh karena itu saya ingin menceritakan dari awal bagaimana sih Al-Quran itu awalnya dari mana ya. Karena Al-Quran itu qadim, yang nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya gitu ya. Cuma perjalanan Al-Quran itu kayak apa ketika akan diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu ketika akan diturunkan, Allah berkenan untuk menciptakan terlebih dahulu siapa yang akan diamanati oleh Allah, yaitu baginda Rasul. Baginda Rasul itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, baginda Rasul dilahirkan oleh Allah, diciptakan dalam bentuk nur cahaya. Nah, dalam sejarah memang tidak disebutkan apakah pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan mengeluarkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran. Tidak disebutkan apakah bersamaan dengan diciptakannya baginda Rasul dalam bentuk nur itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Quran. Yang jelas Al-Quran itu kemudian dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri Allah. Sebelum Al-Quran itu dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka Al-Quran itu dibacakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering tidak didengarkan oleh orang. Allah berkenan membacakan Al-Quran ya, sebelum dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kitab-kitab yang lain tidak ada yang dibacakan. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur nggak ada yang dibacakan, malah hanya ditulis. Tapi Al-Quran dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan pertama. Allah Subhanahu wa taala ketika membacakan Al-Quran itu memanggil malaikat Jibril supaya mendengarkan ya, dan nanti menirukan. Karena nanti malaikat Jibril inilah yang akan bertanggung jawab keberadaan Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca mulai dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibacakan sampai akhir, malaikat Jibril mendengarkan dengan seksama. Lalu malaikat Jibril diperintahkan untuk membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu ya yang paling baik ya mengajarkan kepada orang itu dibacakan oleh gurunya, kemudian dikirimkan oleh muridnya. Itu yang disebut sebagai audhah ya. Audhah karena membaca timbal balik. Sebab nanti baginda Rasul ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril melalui malaikat Jibril ya, itu malaikat Jibril membacakan. Setelah itu baginda Rasul membaca dari malaikat Jibril setiap kali turun Al-Quran demikian. Itu yang disebut sebagai audhah. Setelah itu baru ada penulisan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Ketika Al-Quran sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka kita tahu bahwa Al-Quran itu akan diturunkan dalam 2 tahap. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Setelah itu dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul. Sebelum saya melanjutkan turunnya Al-Quran, saya ingin menggambarkan
bagaimana sih Al-Quran itu dibaca oleh Allah. Sebab kalau kita menggambarkan bacaan Al-Quran seperti kita membaca kepada murid atau murid membaca kepada guru, seperti itu, ya nggak mungkin sama. Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Disebutkan bahwa Al-Quran ketika dibaca oleh Allah bila sautin, bila harf. Bahwa Al-Quran itu dibacakan oleh Allah tanpa suara. Tidak ada suara. Kalau tidak ada suaranya bagaimana bisa mendengar? Ya. Bila harfin tidak ada tulisannya. Ya. Nah itu yang perlu saya gambarkan, bagaimana proses pembacaan Al-Quran yang didengarkan oleh malaikat Jibril itu kayak apa. Nah, oleh karena itu saya ingin menceritakan terlebih dahulu. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam itu yang mendapatkan kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa. Wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Sempat Nabi Allah Musa alaihissalam itu sebelum mendapatkan kitab Taurat diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa 40 hari. Pertama berpuasa 30 hari disebutlah lalakin lailah 30 malam, bukan 30 hari, 30 malam. Para mufassir mengartikan berarti 24 jam puasanya, bukan dari subuh sampai maghrib, bukan. Karena lalakin lailah. Jadi 30 hari, 30 malam itu bukannya hanya sekali, 1 bulan. Ya, puasanya 1 bulan. Begitu puasa selesai 1 bulan, lalu Nabi Allah Musa merasa ini mulutnya itu baunya nggak enak, kalau baruan. Kalau bahasa Jawa itu apa beli kotak-kotak. Tapi bau mulut itu ya. Bau mulut itu menggambarkan kotak-kotak itu saking gak enaknya baunya gitu ya. Itu Nabi Musa gak enak sekali. Ambil daun-daunan ya, digosok-gosokkan sambil berbuka. Ternyata ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Musa, Musa, ditegur oleh Allah, kenapa kamu menghilangkan bau? Ya, padahal itu adalah jejak daripada puasa. Orang tahu kalau puasa itu bau mulutnya tidak enak itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan menurunkan kitab Taurat itu dalam keadaan bau mulutnya masih tersisa puasa. Karena kamu sudah menghilangkan bau mulutnya, maka kamu harus berpuasa lagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan ditambah 10 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin. Disempurnakan sampai akhirnya 10 hari. 10 malam ya. Bukan 10 hari, 10 malam. Ya, 10 malam itu artinya ya bukanya itu 10 hari. 10 hari 10 malam itu. Jadi sebulan ya, sekarang 10 hari. Akhirnya puasanya 40 hari. Nah, dalam keadaan bau mulutnya ada tersisa ini bekasnya puasa, maka Allah pun menurunkan kitab Taurat dalam keadaan Nabi Allah Musa ya. Banyak sebetulnya kalau saya menceritakan kondisi waktu turunnya kitab Taurat ya, itu tetapi yang penting kitab Taurat itu diturunkan dalam bentuk tulisan.
bukan bacaan Al-Quran, bukan bacaan ya, tulisan. Walaupun digambarkan tulisannya itu, wah hebat sekali tulisannya. Tulisan di atas batu yang mulia. Batu mulia itu ada yang menyebutkan batu jumrud, ada yang menyebutkan batu yakut. Kitab Taurat itu tetap tulis, ada tulisannya, kitab Taurat itu ada tulisan mungkin dalam bentuk berukiran gitu ya. Tapi dalam riwayat disebutkan yang menulis itu adalah Allah sendiri. Sama seperti itu kita berdoa hebatnya ini. Ternyata nanti kalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibacakan langsung oleh Allah. Allah walaupun ditulis tapi tidak dibacakan. Ya. Baik. Sebelum saya menjelaskan tentang kitab kita bagaimana Allah membaca Al-Quran, itu tadi satu sisi bahwa Al-Quran dengan kitab Taurat itu bedanya. Kalau Taurat itu tulis, kalau Al-Quran itu dibacakan. Sekarang di satu kesempatan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Allah Musa suruh mengajak umatnya sebanyak 70 orang, umat pilihan. Bahkan waktu itu oleh Nabi Allah Musa akhirnya dicari, waktu itu ada nabi-nabi juga ya. Memang pada waktu Nabi Allah Musa, zamannya Nabi Allah Musa itu kan rasulnya saja dua. Rasulnya ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabinya yang lain banyak gitu. Ya, ada nabi-nabi yang lain banyak lah. Di antara nabi-nabinya itu jadi umatnya juga. Nah, itu dikirim, diperintahkan oleh Allah untuk datang di satu tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang nanti Nabi Allah Musa akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak umatmu. Jadi diajak di jalan. Kalau saya hanya diajak saja, diajak ke sana terus tidak bisa mendengarkan kamu bicara dengan Allah. Terus itu apa saya datang katanya umatnya itu. Perintahnya apa seperti itu? Enggak, tolong diusulkan kepada Allah supaya kami yang diajak ini bisa mendengarkan apa yang kamu lakukan, bicara dengan Allah itu kayak apa, isinya kayak apa, seperti apa gitu. Nah, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta supaya umatnya itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan arah pembicaraan. Baik, berangkat akhirnya. Ternyata tempatnya itu di lembah yang dipenuhi oleh kabut yang sangat pekat. Begitu masuk, orang di depannya saya nggak lihat. Ya. Nah, Nabi Allah Musa masuk dulu. Tapi Nabi Allah Musa itu waktu masuk di keningnya itu ada sinar, sehingga ketahuan di situ. Walaupun dalam keadaan nggak bisa melihat karena ada sinar itu. Nabi Allah Musa. Yang lain-lainnya nggak kelihatan, masuk semua di lembah yang penuh yang pekat, dipenuhi dengan kabut yang pekat. Lalu dimulailah pembicaraan. Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka mendengarkan yang dibicarakan Nabi Allah Musa dengan Allah itu, didengarkan oleh umatnya yang 70. Kagum mereka. Tapi mendengarnya bukan dengan telinga. Mendengarkannya itu dengan kepala, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perutnya, dengan hidungnya, dengan mulutnya. Semua anggota badan itu mendengarkan. Dan yang didengarkan bukan dari satu arah saja, dari seluruh arah. Biasanya kalau kita mendengarkan suara itu kan dari sana ada, itu ada suara mobil itu kan kelihatan dari satu arah.
Ini enggak. Mereka mendengarkan itu dari segala. Ya. Tapi jangan dibayangkan suara itu, bukan suara. Kalau suara bisa didengarkan dengan telinga. Ini enggak. Ini enggak. Ini didengarkan oleh seluruh anggota badan. Ya. Lututnya mendengarkan. Nah, sekarang masa lutut mendengarkan suara kan nggak mungkin. Nah, dari sini sampai bisa menggambarkan sendiri. Bagaimana bentuk apa yang dibaca oleh Allah sekarang ketika Allah berbicara itu apa ada suaranya nggak tahu. Kita nggak bisa menggambarkan. Yang jelas ketika Allah berbicara itu didengarkan oleh seluruh anggota badan. Pendengarnya bukan melalui suara. Makanya dikatakan bila sautin, bila harfin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril kemudian mendengarkan, tapi mendengarkannya ya kayak gitu. Buktinya kalau mendengarkan umatnya itu pulang masing-masing kan rumahnya nggak jadi satu, rumahnya mencar-mencar kemana-mana dia. Begitu datang saking bapaknya saya mendengarkan apa Musa berbicara dengan Allah, cerita dengan orang-orang, tapi ya namanya orang bangga cerita tambah-tambah ya itu orang ya akhirnya nggak sama karena dengan sana nggak sama, tapi buktinya mereka mendengar. Begitu Nabi Allah begitu malaikat Jibril sudah mendapatkan Al-Quran dan tentunya hafal ya, dan Nabi Allah hafal walaupun sekali mendengarkan langsung hafal. Lalu Al-Quran itu diturunkan pada fase pertama dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah dulu. Nah, ini baru kepada baginda Rasul belum. Masih malaikat ya. Karena yang menurunkan itu bukan malaikat Jibril kali ini. Yang menurunkan nanti itu adalah malaikat Israel. Maka malaikat Israel dipanggil oleh Allah, disuruh mendengarkan bacaan dari malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril disuruh membaca, kalau sampai selesai didengarkan oleh malaikat Israel, sampai setelah itu malaikat Israel membaca di hadapan malaikat Jibril sampai selesai, baru kemudian malaikat Israel diperkenankan untuk menurunkan Al-Quran Baitul Izzah. Jadi yang diturunkan itu bacaannya, bukan tulisan yang di Lauhul Mahfuz, bukan tulisan yang di Lauhul Mahfuz diturunkan, tidak, tetapi bacaannya melalui malaikat tadi, bacaan malaikat Jibril ditularkan atau dibacakan kepada malaikat Israel, dan kemudian malaikat Israel turun itu ke Baitul Izzah. Sementara di Baitul Izzah itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat malaikat mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Itu dalam Al-Qur'an kan disebutkan gitu ya. Itu jumhur ulama ya. Jumhur ulama menyatakan yang dimaksudkan adalah malaikat mutahharun itu. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Itu malaikat mutahharun itu enggak ada yang lain. Yang ditugaskan di Baitul Izzah. Untuk apa? Untuk menjaga di situ. Jangan sampai ada yang mencuri ya. Dan karena di dalam satu riwayat kan ada yang syaitan itu berusaha mencuri Al-Quran sebelum diturunkan kepada baginda Rasul, akan dicuri oleh malaikat untuk disesatkan, maunya begitu ya. Tetapi ternyata kemudian oleh Allah ditugaskan kepada malaikat mutahharun untuk menjaga jangan sampai bocor sebelum turun kepada baginda Rasul. Akhirnya apa? Karena yang diturunkan itu dalam bentuk bacaan, malaikat mutahharun itu juga harus mendengarkan, harus tahu juga. Akhirnya diajari, dibacakan malaikat
mutahharun itu oleh malaikat Israel dibacakan sampai khatam. Kemudian mereka juga membaca di hadapan malaikat Israel. Proses urduh itu ya. Nah, selesai. Lalu Al-Quran sudah berada di Baitul Izzah. Kemudian Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat mutahharun itu untuk menuliskan Al-Quran di Baitul Izzah. Sekali lagi, bukan tulisan yang diturunkan, tapi setelah mereka bisa membaca, menghafal, ya, lalu tulis di Baitul Izzah. Setelah itu baru kemudian proses berikutnya, fase yang kedua, turun dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul. Kali ini yang turun adalah malaikat Jibril sendiri yang membacakan Al-Quran kepada baginda Rasul. Yang penting ini adalah bacaan. Tentu saja karena malaikat Jibril itu dibacakan ketika masih belum dituliskan di Baitul Izzah. Seakan-akan langsung Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril langsung pada baginda Rasul. Tidak melalui proses tulisan-tulisan itu, enggak. Itu kan hanya sekedar penulisan saja. Tapi prosesnya Allah, malaikat Jibril, Rasulullah. Maka sanad Al-Quran itu juga begitu. Ya, sampai gurunya dari mana? Guru saya dari guru saya dari gurunya sampai kepada Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril kepada itu sanadnya Al-Quran seperti itu. Dan yang penting lagi, ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk bacaan yang tertib. Ini yang penting. Oleh karena itu, proses pembacaan Allah kepada malaikat Jibril sangat hati-hati. Malaikat Jibril kepada baginda Rasul juga sangat hati-hati. Sampai-sampai ketika satu proses, baginda Rasul pernah satu kesempatan membaca mendapatkan wahyu dibaca oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu merasa panjang sekali dia. Ini jangan-jangan saya lupa. Begitu malaikat Jibril membacakan dengan tenang, dengan tartil, Rasulullah menirukan, ya, muridnya menirukan, ya, walaupun tidak ada suaranya muridnya menirukan, ya, supaya tidak lupa gitu maksudnya baginda Rasul. Ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan tergesa-gesa kamu menirukan bacaan malaikat Jibril. La tuharrik, jangan kau gerakkan lidahmu, ya, lita'jala bihi, untuk tergesa-gesa menirukan bacaan Jibril. Gitu. Jangan tergesa-gesa. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat menirukan bacaan malaikat Jibril. Ya, gitu. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang memberikan hafalan di dadamu itu aku. Kamu jangan khawatir. Ya. Ya. Yang memberikan hafalan di dadamu itu aku. Ya Allah. Kami. Inna 'alaina jam'ahu. Jam'ahu yang memberikan hafalannya, wa Quran, dan kualitas bacaannya itu aku yang berikan. Kamu nggak usah repot-repot menirukan macam-macam, nggak usah. Kami yang menanggung itu. Karena memang proses wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu sebetulnya hakikatnya dari Allah langsung pada Rasulullah, ya. Karena Allah langsung memberikan di dadanya itu sudah ada Al-Quran. Di tengah-tengah malaikat Jibril membacakan, di dadanya sudah ada hafalan Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Aku akan membacakan, kemudian tidak. Jadi
Seolah-olah Allah sendiri lah yang buat. Sanuqri'uka fala tansa. Setelah itu kamu tidak akan lupa. Nah, kalau kita dibacakan guru kita, ya harus ulang-ulang. Begitulah Al-Quran diturunkan kepada bagi Rasul. Ketika Rasulullah itu memberikan kepada para sahabat, ya, Rasulullah juga sangat berhati-hati karena setelah ada peristiwa itu tadi, Rasulullah sadar bahwa saya harus membaca di hadapan malaikat Jibril itu juga harus hati-hati, ya. Maka saya membacakan kepada para sahabat itu harus berhati-hati. Makanya sampai ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bermacam-macam model bacaan, beda sedikit saja Rasulullah masih nggak nerima ketika para sahabat menunjukkan, oh nggak sama, beda sedikit, nggak boleh, ya ulangi, nggak begitu. Begitulah proses ya. Ini kalau saya cerita begini lama, nggak selesai ya. Padahal materinya adalah tajwid ya. Kita masuk pada tajwid sekarang. Para ulama setelah mengetahui proses turunnya Al-Quran seperti itu, para ulama dalam rangka berhati-hati akhirnya merumuskan bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan baik, dirumuskan tajwidnya, ya. Makanya makna daripada Quratil Quran tartila itu maksudnya jauhi Quran tajwidan, tajwidkanlah, perbagusi, ya. Baguskanlah mengucapkan hurufnya, bukan hanya sekedar benar tapi bagus. Dalam pengertian ketika kita membaca Al-Quran, huruf-hurufnya bagus, jangan serampangan. Sayyidina Ali sendiri menyebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tajwid itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Huruf-hurufnya ditajwidkan, huruf per huruf itu ditajwidkan. Ini makhraj sifat atau tajwid? Tajwid. Ini berarti ahkam hurufnya ya. Begini, ketika para ulama telah merumuskan huruf-huruf Al-Quran itu sebetulnya dirumuskan pertama kali itu huruf per huruf. Satu huruf dirumuskan bagaimana huruf hamzah itu kayak apa, huruf ba itu kayak apa, dirumuskan ada makhrajnya, ada sifatnya gitu ya. Kemudian mereka sangat teliti. Yang kemudian kita pelajari ada makhraj dan sifat. Itu cikal bakal dan dasar daripada ilmu tajwid itu ya, makhraj dan sifat. Ketika nanti kita sudah menguasai makhraj dan sifat, baru kemudian kita mempelajari ahkam hurufnya. Ketika huruf bertemu dengan huruf yang lain itu bisa berubah atau enggak gitu ya. Dalam Al-Quran itu banyak huruf-huruf itu ketika bertemu dengan huruf yang lain enggak berubah. Tapi ketika banyak yang nggak berubah, tapi ada juga yang berubah. Makanya ada nun akhirnya menjadi nun ikhfa dan menjadi nun ikhla. Nun itu maksudnya ketika bertemu dengan ba, jadi nggak sama akhirnya. Oh bukan, nun jadi berubah ya. Nah, itu namanya ahkam huruf. Jadi ada huruf bertemu dengan huruf tidak akan berubah. Makanya para ulama kemudian memberikan satu definisi tentang tartil itu yang lebih sederhana lagi. Tartil itu apa? Tartil itu adalah tahu kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Mampu memberikan setiap hurufnya itu haknya dan mustahabnya. Itu yang namanya tartil. Jadi huruf itu punya hak dan punya mustahab. Apa haknya? Haknya huruf itu diucapkan dengan makhraj dan sifat aslinya. Selama huruf itu tidak berubah, selama huruf itu tidak hilang, ya, maka huruf itu harus diucapkan dengan
haknya. Apa haknya? Makhluk yang benar, sifat yang benar. Jangan lupa sifatnya. Sampai-sampai gambarannya Al-Quran itu kan huruf-hurufnya itu ada yang huruf tebal, ada huruf yang tipis. Ketika huruf tebal berhadapan atau berjajar dengan huruf tipis, atau sebaliknya tipis berhadapan dengan tebal, jangan sampai huruf yang tebal itu mempengaruhi huruf yang tipis. Tipisnya ikut tebal, nggak boleh. Ya. Walaupun dalam keadaan sukun, kecuali kalau memang harus terang. Ya. Seperti huruf nun itu ya. Nun sendiri. Nun itu ketika diucapkan bertemu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tebal. Huruf tebal, huruf ikhfa, huruf qaf, huruf ta, sodok, ya, wa, sodok, wa, dan huruf qaf. Itu kan ikhfa, huruf ikhfa. Nun ketemu huruf 5 ini, maka nunnya akan berubah menjadi tebal. Miong qaul, bukan min qaul, bukan min qaul, tapi miong qaul. Ada ketebalan itu pengaruh. Jadi itu sudah, nah itu yang mustahab, yang hak, yang haknya huruf nun tadi kan harus diucapkan dengan tipis. Nah, tapi karena ketemu dengan huruf qaf ini, mengharuskan nun itu harus diucapkan dengan tebal. Itu yang namanya mustahab. Mustahaknya huruf. Jadi punya hak tadi punya mustahak. Ya, mustahak itu diberi hak. Mustahak itu diberi. Tadi sudah punya hak, tapi kemudian diberi hak itu untuk tebal. Ya, untuk diberi hak itu tebal. Itu yang namanya akal. Yang kita pelajari ini ada akal huruf. Ketika huruf itu berhadapan dengan huruf yang lain. Dalam buku ini saya mulai dari hukum mat, ya, mat dulu. Mungkin nggak terlalu mendetail saja. Hukum mat itu kan huruf panjang. Huruf panjang itu tidak bisa berbunyi kalau tidak dibaca di huruf. Misalnya kita mengucapkan huruf ba. Ba itu bunyinya apa? Itu saja. Kalau kemudian bunyi ba, kalau itu kan harokat. Harokat itu bagian dari mat. Harokat itu bagian dari mat. Jadi bunyi huruf-huruf hijaiyah itu adalah sebelum diharokatnya. Maka ketika berharokat sudah berubah. Banyak itu huruf mat. Ya, itu hurufnya, huruf ba. Kemudian diharokat ba, ya, ba, itu hanya huruf panjang. Apalagi kalau udah bisa ba alif, ba, ya. Tapi bunyi asli, bunyi huruf hijaiyah, ba itu adalah nah itu bagaimana? Jim itu gitu. Huruf-huruf ini ketika mendapatkan huruf panjang, nanti huruf panjangnya akan bunyi. Yang huruf panjang itu yang mana? Setelah huruf ba-nya, setelah ba-nya itu huruf panjang. Itu huruf panjang. Gak bisa bunyi kalau gak ada huruf yang lain, gak dibantu huruf banyak. Baik, huruf mat itu pada aslinya ketika tidak bertemu dengan huruf yang bisa berubah, ya, maka huruf mat itu diucapkan dengan ukuran panjang 2 halaman. Sama dengan katakan huruf nun. Ketika huruf nun itu tidak bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, huruf idgham, huruf iqlab, huruf apa lagi, ya, maka huruf nun itu tetap tidak berubah.
bunyi en, yaitu ketika nun bertemu dengan huruf halqi, ya. Nun ketemu, ya, nun ketemu ain misalnya, ya. An amta, an, bunyi nunnya masih jelas, ya, tidak berubah. Begitu pula huruf mat itu, ya, tidak berubah kalau tidak ada huruf yang bisa berubah. Kalau huruf nun itu bisa berubah kalau ketemu dengan huruf ikhfa, huruf idgham, ya, huruf iqlab, maka huruf mat itu kalau tidak bertemu dengan huruf hamzah atau tidak bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka huruf mat itu tetap tidak boleh panjang, hanya dua hal. Itu yang disebut sebagai mat tabi'i, mat asli. Jadi gampang ciri-cirinya mat itu. Pokoknya di depannya nggak ada hamzah, nggak ada sukun, ya sudah dipisahkan. Tidak boleh lebih dari dua harokat. La yazidu wa la yanqusu 'anil harokataini. Sehingga orang mau baca wal 'adiyati dhabha, itu jangan panjang-panjang. Setelah itu kan nggak ada sukun, hanya alif saja. Nggak ada sukun, nggak ada hamzah. Jangan wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha, tak boleh. Karena tidak ada yang merubah. Ya, tidak boleh merubah, tidak boleh berubah, tidak ada yang merubah karena bukan hamzah, bukan sukun. Di depannya nggak ada hamzah dan nggak ada sukun. Itu ciri-ciri umum tentang mat tabi'i. Pokoknya setelahnya tidak ada hamzah dan tidak ada sukun. Apakah sukun asli atau sukun alif, itu pokoknya sukun lah. Baru kalau ada sukun itu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mina itu enggak ada sukun, dua harakat aja. Tapi ketika alhamdulillahi rabbil alamin, itu sukun panjang, bisa panjang, bisa pendek, nanti ada hukumnya tersendiri. Yang penting mat tabi'i, mat asli itu tidak ketemu sukun dan tidak ketemu hamzah, huruf hamzah. Itu secara umum. Lalu nanti hamzah itu apa? Mat yang ketemu hamzah atau ketemu sukun itu disebut mat far'i. Jadi mat far'i itu apa? Huruf mat yang ketemu sukun atau ketemu hamzah. Ya. Jadi mat itu ketemu hamzah itu yang menyebabkan panjang. Oleh karena itu hamzah dan sukun itu disebut sebagai sababul mat. Penyebab perpanjangan itu apa? Hamzah dan sukun itu. Itu sababul mat, penyebab perpanjangan. Hamzah dan sukun disebut sababul mat. Nah, ketemu dengan hamzah itu ada dua macam. Mat ketemu hamzah, ada kalanya mat ketemu hamzah, huruf mat dengan huruf hamzahnya itu berada di dalam satu kata. Ada kalanya matnya itu berada di akhir kata, hamzahnya di awal kata berikutnya. Nah, itu ya, itu akhirnya dipisah. Yang bersambung tadi disebut muttasil, yang terpisah disebut munfasil. Itu aja. Di dalam ilmu qiraat cukup disebutkan mat muttasil dan mat munfasil. Sementara kita sering menyebut lebih rinci lagi mat wajib, muttasil, mat jaiz, munfasil gitu ya. Itu aja yang ketemu hamzah. Sudah. Kan gampang. Lalu yang ketemu sukun. Nah, sukun dibagi dua. Ada sukun asli, ada sukun aridhi. Sukun aridhi itu apa? Sukun yang tadinya bukan sukun. Sukun aridhi itu yang tadinya bukan sukun, ya, yang tadinya berharokat, kemudian disukunkan karena kebutuhan. Ya.
Itu disebut sukun aridi. Tadinya nggak sukun, sekarang sukun. Kenapa kok sukun? Karena mau wakaf. Itu diwakafkan jadi sukun akhirnya. Bisa jadi sukun itu karena wakaf, bisa jadi sukun itu karena idgham. Karena mau diidghamkan jadi sukun. Yang karena wakaf itu jelaskan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya rahimi. Selama berharokat tidak boleh panjangkan. Kalau sudah sukun maka berlakulah hukum mad alif sukun. Selama berharokat, walaupun harokatnya hanya sedikit, harokat sedikit, misalnya dibaca raum misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, ada minya ya, belum sukun itu, harokatnya 3/3, itu masih berlaku hukum mad tabi'i, bukan mad alif, karena masih belum sukun, masih ada harokatnya walaupun sedikit. Gak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, gak boleh, karena masih ada harokatnya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, sukun, itu hari sukun. Bisa jadi sukunnya itu karena kebutuhan akan diidghamkan. Cuma ini bacaan bukan bacaan yang kita pakai ya, bacaan di riwayat Abu Amr, As-Susi, bacaan As-Susi namanya, riwayat As-Susi, bacaan Imam Abu Amr itu sering mengidghamkan huruf-huruf seperti ya Ar-Rahmanir-Rahim, ini ada contohkan Ar-Rahmanir-Rahim ya, itu kan mimnya mim bertemu dengan mimnya mim yang pertama diidghamkan pada mim yang kedua, sehingga Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kebetulan bacaan Abu Amr itu Maliki, bukan Maliki ya. Kalau bacaan kita Maliki, Maliki. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu namanya mad alif bil idgham. Jadi sukunnya itu sukun karena idgham. Sekali lagi bukan bacaan kita, sekedar wawasan saja. Sudah. Kemudian sukun yang lain apa? Sukun asli. Sukun dari awal sudah sukun. Seperti nun, kan dari awal sudah sukun, bukan nuna, nunu, enggak. Ya. Jadi dari awal sudah sukun. Nun, alif lam, ya, itu namanya mat yang ketemu sukun asli. Dan kadang-kadang antara mat dengan sukunnya itu berada di dalam satu kalimat. Ada kadang-kadang mat antara mat dengan sukunnya itu berada di dalam huruf. Nanti akan kita bedakan itu. Tapi yang penting, setiap mat yang ketemu sukun asli disebut lazim. Mat lazim. Mat lazim. Kenapa kok dinamakan lazim? Lazim itu wajib, harus apa? Harus itu yang dimaksudkan oleh para ulama disebutkan diluzumihi dari mati setiap harokat, karena harus dipanjangkan dengan ukuran 6 harokat. Bahkan ada yang menyebutkan lazidu wala yanqus, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang 6 harokat itu. Ya agak repot juga ya, 6 harokat. Yang 2 harokat saja repot, apalagi 6 harokat gitu. Jadi mengukur 6 harokat itu repot. Cuma kalau menekuni bacaan Al-Quran melalui riwayat-riwayat qiraat sab'ah atau qiraat asyarah, maka seorang dituntut untuk bisa mengkira-kirakan 6 harokat itu seberapa, bisa membedakan antara 6 harokat dengan 7 harokat, bisa membedakan antara 6 harokat dengan 5 harokat.
Karena nanti di dalam ilmu qiraat ya, itu ada bacaan itu yang ukuran panjangnya, ada yang 3 harokat, ada yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat kan begitu ya. Bahkan kalau di dalam kitab Ibnu Jazari itu ada yang mat itu 2 harokat 1/4. Sampai 2 harokat saja repot. Kalau kita lebih 1/4 kayak apa? Harus bisa membedakan yang 2 harokat dengan 2 harokat 1/4. Ya, itu kalau tidak betul-betul mendalami susah. Itu yang disebutkan orang mutqin tajwid yang itu kan sempurna lah di dalam penguasaan ilmu tajwid prakteknya. Mutqin susah. Ya. Tapi dalam sejarah disebutkan Ibnu Jazari itu mampu membedakan antara 2 harokat dengan 2 harokat 1/4. Orang-orang dulu itu kalau mengukur harokat itu dengan jari. Ya memang biasanya zaman Rasulullah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan gitu. Jadi dihitung dengan jari. Atau ada gerakan ambil begini bisa begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kan ini jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan nggak cocok. Sama jari begitu. Ya. Menghitung ayat juga jari. Jadi Rasulullah dulu ini juga sudah hilang di mana. Sebetulnya kita sangat menyayangkan. Ini ada sunnah yang prakteknya sudah hilang. Rasulullah itu kalau sholat selalu menghitung ayat. Menghitung dengan tangan kiri. Sholat membaca surat Al-Fatihah. Dihitung. Ya, dihitung dengan jari. Yang pertama, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dipegangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam riwayat hadisnya mutawatir yang pakai tulis coba menghitung dengan jari sampai disebutkan khinsir dan binsir itu ayat di surah Al-Mustaqim dan surah Al-Rahim khinsir dan binsir tidak. Jadi jari telunjuk ke jari manis dengan jari kelingking ya. Kelingking dulu yang naik ya, karena sudah 5 ya kelingking naik. Nah, ini Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu memang adatnya para orang dulu ya, para sahabat baginda Rasul sendiri menghitung itu pakai jari. Sayyidina Ali juga menghitung surat Al-Baqarah itu pakai jari. Cuma bedanya karena surat Al-Baqarah itu ayatnya panjang, ayatnya banyak ya. Maka setiap 10 ayat ya 10 ayat berikutnya begitu saya Ali begitu. Ini nggak terus tapi sekedar wawasan saja. Jadi mat itu ya sebaiknya harus dihitung dan dibiasakan. Insya Allah kalau sudah terbiasa gampang kok. Kalau sudah terbiasa menghitung gampang. Bisa membedakan yang 3 harokat berapa, yang 4 harokat berapa. Karena bacaan kita dalam bacaan riwayat Hafiz yang kita pakai Waris Asy-Syatibiyah itu ukuran panjang itu antara 2, 4, 5 dan 6. Ya, sehingga ya sekitar ini yang harus kita minimal ini yang kita hafal. Yang kita perkirakan, yang kita harus mampu membedakan antara 4 dengan 5, antara 5 dengan 6.
Begitu pula antara 2 dengan 4, 4 dengan 6. Kadang-kadang kita memanjangkan 4 alif sukun itu kan boleh dipilih, 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Ini jangan sampai yang 4 harokat itu separuhnya 6. Ya, 4 harokat bukan separuhnya 6. Karena 4 harokat ya itu 4 harokat. Jangan separuhnya 6. Kalau separuhnya 6 kan 3 harokat. Nah itu kan sering gitu. Soalnya kan belum bisa mengukur yang 4 harokat itu apa. Karena belum bisa ya akhirnya separuhnya 6. Umumnya kan begitu. Baik. Lalu mas'ad bersukun itu ya, mas'ad bersukun ya, apakah yang karena itu atau karena sukun itu ukuran panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, dan itu harus dipilih gitu. Maksud saya dipilih itu jangan gaduh-gaduh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak banyaknya Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Artinya jadi boleh dipilih tiga alternatif itu, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tapi itu rata dulu. Jadi kalau 4 harokat semuanya, 2 harokat semuanya. Sehingga ketika membaca waladhdallin ya, kita misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2 harokat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan terpengaruh dengan bolnya. Kalau bolnya memang harus 6 harokat, linya harus 2 harokat. Karena sebelumnya 2 harokat. Gitu ya. Jadi bol itu 6 harokat harus itu, kenapa? Itu lazim. Mak lazim yang saya katakan tadi, la yazidu wa la yanqusu. Lazim dilusumihi ya, karena wajibnya itu wajib 6 harokat. Panjang. Dan 6 harokat. Linya itu tergantung pada mat alif sebelumnya. Kalau mat alif sebelumnya 6 harokat, jangan 6 harokat juga di sini. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya, mat alif disebut. Kemudian mat lazim tadi. Jadi kalau sukunnya itu memang sukun asli ya, maka matnya mat lazim 6 harokat tadi. Nah, kalau terjadi antara mat dengan sukunnya itu pada kalimat, maka nanti akan disebut mat lazim kalimi atau mat lazim kilmi. Boleh kalimi boleh, kilmi boleh. Kalau terjadi pada sukun yang tidak tasdid ya. Sukun yang tidak tasdid itu disebut sebagai mukhaffaf. Seperti ana, sukunnya kan sukun tidak tasdid. Berbeda dengan Allahu. Ini kan tidak tasdid. Nah, yang sukun tidak tasdid itu disebut mukhaffaf. Yang tasdid itu disebut sebagai muzakkar. Sehingga mat lazim kalimi itu bisa mat lazim kalimi muzakkar, bisa mat lazim kalimi mukhaffaf. Lah yang di huruf, kalau mat dan sukunnya itu berada pada huruf, artinya huruf ketika dibaca ternyata ada matnya dan ada sukunnya. Tulisannya nggak ada, dalam tulisannya nggak ada huruf matnya, nggak ada sukunnya, nggak ada. Tapi ketika dibaca itu mengandung mat dan sukun. Nun wal qalam ya.
Ya sinya ya itu mat lazim harfi kalau huruf itu ya. Kalau sukunnya tidak tadid lazim harfi mukhaffaf. Kalau yang sukunnya disukun dalam keadaan tasdid seperti lam, nah, itu alif lam, nah, itu sukunnya sukun tasdid maka disebut sebagai muzakkar. Mad lazim harfi muzakkar. Ini nama asli, nama apa? Nama apa? Jenis ya. Nama jenis mad yang ketemu sukun lazim. Adapun nanti kalau namanya bermacam-macam, kalau mafarqi, ada mafarqi. Nah itu tiga dulu. Jenis mafarqi tadi jenisnya jenis mad lazim harfi bisa jadi. Jadi al-ana itu lazim harfi mukhaffaf, tapi dia disebut juga mat farqi. Ya. Karena melihat kejadiannya mat yang ada di situ itu ternyata berasal dari adanya huruf kata tanya yaitu hamzah istifham. Ada hamzah istifham itu artinya diberi mat. Antara hamzah istifham dengan hamzah wasal diberi mat, sehingga matnya yang datang ini adalah untuk membedakan lil farqi bainal khabari wal istifham, untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Soalnya kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab sehari-hari itu kata tanya dengan kata berita itu nggak ada bedanya. Seperti misalnya al-an ya, dengan al-an ya, sama-sama al-annya, tapi ketika nadanya tinggi al-an jawabnya al-an. Itu beda. Yang pertama itu asalnya al-an, cuma bunyinya al-an. Yang pertama kalau nadanya tinggi itu kata-katanya apakah sekarang? Jawabnya sekarang. Kalimat berita itu sama saja kalau dalam bahasa Arab. Al-an sekarang enggak ya. Al-an sekarang. Gitu. Sama. Kalau di dalam Al-Qur'an dibaca seperti itu kan tidak ada bedanya, mungkin nggak tahu berita kata-katanya. Kalau ada lagunya bisa, kalau nggak Al-Quran kan nggak pakai lagu seperti itu. Akhirnya diberi mat, itulah untuk membedakan ini yang kalimat berita, ini yang kalimat yang panjang ini adalah kalimat berita. Panjangnya itu lil farqi, ya, untuk membedakan, makanya dinamakan mat farqi. Nanti di belakang sudah ada itu, nggak usah diterangkan lagi. Di belakang ada. Demikian pula Allah itu juga demikian. Itu mat lazim kalimi musaqqal, tetapi disebut juga mat farqi. Ya, tapi jenisnya adalah mat lazim kalimi musaqqal. Kalau yang al-an tadi jenisnya mat lazim harfi, mat lazim kalimi mukhaffaf. Nah, cuma sama-sama dinamakan mat farqi, sama itu. Ya. Baik, itu hukuman. Terus apa langsung boleh ya. Kalau yang nunjukin saya kira biasa ya. Ini yang ada apa namanya? Kadang-kadang juga kenapa begini gitu ya? Iya. Walid itu mufrad, walid itu jamak gitu aja. Walid itu
artinya jarang. Artinya gharib itu jarang artinya. Asing sebenarnya. Asing itu maksudnya jarang. Jarang terjadi. Jarang terjadi, nggak sesuai dengan, nggak sama dengan bacaannya bacaan kaidah. Seperti tadi misalnya setiap mat ketemu sukun asli, nah, itu bukan gharib namanya. Cuma kalau disebutkan tarki itu gharib itu karena ada nggak sama dengan kejadiannya, namanya apa lain gharib. Kadang-kadang disebut dengan muskilat, istilah lain muskilat itu sulit untuk menerapkan dari kaidahnya. Jadi gharib itu asing dalam pengertian jarang terjadi, nggak semua, nggak banyak ya. Nah, kalau muskilat itu sulit penerapannya. Seperti kaidahnya gampang, itu kaus sakinain ya. Setiap ada huruf yang ketemu sukun ya, usilat ulahuma. Nah, yang pertama dikasarkan itu aja sudah. Kaidahnya gampang. Pokoknya ada di sukun ketemu sukun, nah, itu dikasarkan. Lalu ketika kita berhadapan dengan bisadisme, ini apa bisadisme sih? Penerapan kaidahnya itu sebenarnya yaitu kalau sakinah ya. Sukun ketemu sukun, usilat ulahuma. Nah, ketika diterapkan pada bisadisme itu yang kayak apa? Yang mana yang sukun? Yang mana yang yang kasornya yang mana yang pertama yang gitu. Jadi akhirnya disebut muskilah, susah, rumit ya, rumit istilahnya. Sama saja boleh juga istilah gharib boleh disebut muskilah boleh, gharib ya jamak. Saya mulai dari ilham mutlak itu. Nah, kalau ilham mutlak itu gini, ilham mutlak. Sebut ilham mutlak itu karena menurut kaidah aslinya ya, yang namanya ilham itu nun ketemu dengan huruf halqi, itu namanya ilham. Ya. Sekarang nun ketemu ya ilham. Ya. Ilham apa ini sih? Ilham itu aja. Yang namanya mutlak itu umum menurut ilham itu aja. Jadi begini, ilharnya nun itu apabila berhadapan dengan huruf-huruf halqi. Tetapi khusus untuk nun ketemu ya atau nun ketemu wawu itu dibaca dengan ilham karena mestinya dibaca dengan idgham. Tapi karena antara nun sukun dengan ya-nya itu berada di dalam satu kata, maka dibaca dengan idgham. Disebabkan karena kalau diidghamkan itu nanti akan berubah maknanya. Ya. Misalnya sinwan itu kan kalau diurutkan dari kata huruf-huruf aslinya ya. Huruf aslinya shad, nun, qaaf. Nah, kalau diidghamkan sinwan nanti bisa jadi huruf aslinya menjadi shad, nun. Ya. Padahal ini sonawa menjadi sawa, jadi siwa, inwan. Sebenarnya fi'lan kalau dikiaskan dengan fa'ala yaqulu fa'lan ya. Fa'ala yaqulu fa'lan. Ada lagi fi'lan misalnya ya, sona ya, yasnu, sinwan, bisa sinwanun, bisa sinwan, bisa sinwan, bisa. Kan gitu ya. Jadi kalau itu kan jadi sawwa ya suhu, nanti jadi gitu. Berubah mana. Begitu pula inwan, dunia gitu. Dunia dari kata dana. Kalau dibaca dunia, didugomkan, nanti akan menjadi daya. Daya. Itu penyebabnya di situ. Makanya
apa dibaca dengan kita. Tetapi sebetulnya asal muasalnya kenapa kalau diharkan itu bukan Rasulullah nggak menjelaskan. Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Ya. Baca seperti ini, tidak aja. Gak pakai alasan formal, enggak. Ya. Itu kan dibuat oleh para ulama, alasan-alasan. Yang jelas itu adalah riwayat dari Rasulullah seperti itu. Sinduan dan tidak banyak di dalam Al-Quran, yaitu antara dunia, sinduan, himbauan, itu aja, tidak banyak. Jadi asal muasalnya riwayat, itu riwayat. Tapi ternyata ketika diteliti itu ada kaidahnya. Gitu. Sama dengan ilmu nahwu itu, Rasulullah nggak pernah menjelaskan Al-Quran itu susunannya kayak apa, nggak pernah menjelaskan jadi fa'il, jadi maf'ul, nggak pernah menjelaskan sama sekali. Ketika diteliti Al-Quran itu ternyata susunannya sesuai dengan kaidah. Makanya nahwu sendiri itu ditemukan dari Al-Quran. Hebat itu. Begitu pula tajwid, ya tajwid ditemukan dari bacaan Al-Quran. Setelah diteliti muncullah kaidah, ada rumusan-rumusan, ada ilham, ada idgham, itu rumusan-rumusan dibuat oleh para ulama. Kalau para ulama justru akan memberikan satu komentar bahwa penemuan tajwid atau penemuan ilmu nahwu itu bagian daripada mukjizat Al-Quran. Ya. Berapa banyak karya-karya orang yang belum ada aturannya ya, sudah ada aturannya ketika mereka menyusun masih selalu keliru susunan kalimatnya ya. Tapi Al-Quran belum ada aturannya, ya, sudah turun dalam keadaan teratur. Tafkhimur ra, ini sebetulnya bukan mulai gitu ya. Itu biasa ya. Cuma ada kaidahnya dan barangkali itu muskilat tidak jalan. Muskilat itu biasa ya. Setiap ada huruf ra yang sukun didahului harakat kasrah di dalam satu kata ya. Setiap ada huruf ra sukun didahului harakat kasrah dalam satu kata, sesudahnya ada huruf tebal yang berharakat fathah. Dan saya ulang lagi, setiap ada huruf ra sukun didahului harakat kasrah, di depannya ada huruf tebal yang berharakat fathah dalam satu katanya di akhir. Maka huruf tebal, huruf ra-nya itu harus dibaca dengan tebal. Seperti irsal, nabil mirsal, ya, ra-nya tebal. Nah, ketebalan huruf ra itu sesuai dengan aturan cara menyebarkan. Kadang-kadang kita itu nggak ngerti menyebarkannya. Penebalan huruf itu irtifai aqsal lisan. Jadi lidah bagian pangkal itu dinaikkan itu untuk menebalkan. Jangan sampai mencucu. Tapi yuk soalnya nggak sama mencucu, nggak sama cocok gitu ya. Orang Madura macam mana? Orang Jawa mencucu. Jadi jangan sampai menebalkan huruf itu cocok. Jangan sampai mencucu. Kalau orang NTB itu bilangnya kajimu. Ada kali di sini. Kajimu. Mencucu itu kajimu. Jadi ada persyaratan tadi secara umum. Huruf tebalnya itu harus berharakat tebal. Nanti kalau berharakat kasrah, huruf tebalnya berharakat kasrah, nah itu boleh tebal, boleh tipis. Tapi
firqin itu boleh tipis. Ya, firqin bisa tebal firqin, bisa firqin. Kalau firqah itu harus tebal firqah, ya boleh firqah, ya, harus tebal, kali itu harus tebal. Kalau kasroh, ya itu boleh tipis, boleh tebal. Nah sekarang kalau domah gimana? Kalau domah gimana? Huruf tebalnya domah. Nah, kalau huruf tebalnya domah gimana? Tebal. Tebal atau tipis? Wah, ya nggak tebal, nggak tipis. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada. Gak ketemu. Tidak ada di dalam Al-Quran huruf pun di dalam harakat kasrah bertemu dengan huruf tebal berharakat dhamma, nggak ada. Dan nanti kalau huruf tebalnya itu terpisah dengan huruf ro-nya, itu walaupun berharakat fathah, berharakat kasrah itu nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Ro-nya dibaca dengan tipis. Apa dari imalah. Kalau imalah itu, ya imalah itu sebetulnya kalau kaidah umumnya, ya, ini kan masalah perbedaan bacaan itu juga apa? Al-Quran itu juga apa? Yang mengakomodir bahasa-bahasa yang ada, tapi itu bukan karena apa? Bukan karena bahasanya itu terus mungkin Al-Quran turun itu, tapi ini juga termasuk mukjizat bahwa Al-Quran sudah turun dengan menyediakan model bacaan itu kan turunnya dulu kan, sebelum adanya segala sesuatu. Nah, ternyata nanti di Mekah itu bahasa Arab itu akan berkembang seperti ini. Ini sudah tersedia di sini. Itu termasuk mukjizat juga. Sudah tersedia bacaan-bacaan di Malah itu. Nanti orang-orang Arab itu akan berbicara, ada yang Malah, ada yang tidak gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, imalah itu kalau diteliti itu terjadi pada kalimat-kalimat yang disebut sebagai gatliyah. Akhiran alif, tapi kemudian alifnya itu berasal dari ya. Kalau ditasniakan Musayani, ya. Tapi kedua Musa itu bukan bahasa Arab ya. Yang Arab yang Udayani. Pokoknya kalau ditasniakan jadi huruf ya. Asalnya memang alif itu berasal dari huruf ya, itu yang diimakan. Umumnya seperti itu. Tetapi ternyata di dalam riwayat bacaannya ada yang tidak seperti itu. Ada yang walaupun tidak kuliah dibaca dengan fathah. Nah, bacaan kita itu umumnya membaca fathah. Setiap alif yang berasal dari huruf ya itu tetap dibaca fathah. Hanya satu ini tok yang dibaca dengan imam. Ini berarti menunjukkan ini adalah murni riwayat. Murni riwayat. Nah, tapi seandainya dikaidahkan itu ada kaidah. Seperti yang dipakai untuk bacaan riwayat Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Abu Amr, itu yang umumnya seperti itu, ada kaidah secara umum. Walaupun ada pengecualian, tapi kaidah secara umum seperti itu. Imalah. Dan imalah itu ada dua macam.
ada imalah namanya imalah kubro, ada imalah sugro. Imalah kubro itu imalah yang miringnya antara fathah dengan kasrah itu setengah. Jadi setengah fathah, setengah kasrah. Bainal fathati wal kasrati. Itu 50% fathah, 50% kasrah. Itu imalah. Sering disebut sebagai imalah kubro. Nah, kemudian ada imalah sugro. Imalah sugro itu harokat fathahnya masih banyak, kasrahnya tidak, kasrahnya hanya sedikit. Jadi gampangannya kasrahnya itu hanya 25%, fathahnya itu 75%, sehingga mirip ke fathahnya dulu. Ya, kalau saya contohkan, misalnya udah, ya, udah itu fathah, kasrah hudi, kasrah hudi, ya. Hudi kasrah, fathah udah, imalahnya hudi, imalah antara fathah dengan kasrah. Nah sekarang kalau imalah sugro itu disebut sebagai imalah sugro, kadang-kadang disebut sebagai taklil. Taklil itu mensedikitkan, ya, cenderung kasrahnya mensedikitkan. Itu antara imalah dengan fathah. Jadi ya. Jadi kalau imalah itu kalau taklil itu jadi misalnya wadduha wal-laili idza saja, wadduha wal-laili idza saja, wadduha wal-laili idza saja. Itu taklil saja, hampir ke fathah. Ya, kalau Madura duha walaili saja. Gak jelas itu, taklilnya apa itu? Ada ya.